Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad SPDI. Saya pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPTD STM Bangkalan 1, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 4 dengan tema Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat At-Tin. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, baiklah, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Singkat berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, kita bil Qur'anil Azim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqrib bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik wa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bagi anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu kehadiran siswa-siswa yang ada di kelas 4 ini. Absen dulu ya. Abu Dhafa, Alinda, Amdan, Latif, Adizan, Akman, Latif, Khalifah, Alfian, Azhari, Akifah Naila, Aurela Ganta Zahira, Devanda Dwi Putra Arjuna, Urip Aida Atakia,
Khairun nisa adilah. Khairun nisa Lailatul Musarrafah. Mirsa Hadi Putra Tito. Mokirun Ali. Muhammad Irfan Suron. Nabila Hasnan. Nurul Aini. Rahmatyan Al-Aziz. Raisa Fitri Ahmad. Safia Manita Yadi. Siti Aisyah. Syakira Sabira. Adelia. Ya. Jadi Bapak sudah waktu kalian, mudah-mudahan teman-teman kalian yang tidak masuk, mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Silakan anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian sudah makan belum di rumahnya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat belajar. Untuk kali ini sebagai untuk membangun ke nasionalisme kita sebagai bangsa negara yang berjiwa patriot, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalian macamnya mohon berdiri. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali itulah lagu nasionalisme kita, lagu kemerdekaan kita, lagu Indonesia Raya. Karena kita sebagai warga Indonesia wajib hafal ya, dan membangun jiwa kebangsaan kita. Marilah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang surat At-Tin. Tahu surat At-Tin enggak? Surat At-Tin itu terdapat di mana? Di Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ya. Surat At-Tin itu. Surat At-Tin itu diambil dari kata ya, awal surat itu Wat-Tini was-Zaitun. Awal surat itu surat At-Tin. Ya. Di sini tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan mempelajari, mengaji dan mengkaji Al-Quran surat At-Tin. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menuliskan surat At-Tin dengan baik dan benar. Ya, surat At-Tin. Jadi surat At-Tin di sini, siswa di sini materinya surat At-Tin adalah surat ke
kelima dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dinamakan surat Makkah ya. Terus kita itu memahami pesan pokok Al-Quran surat At-Tin. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran At-Tin ayat 4. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan karena memiliki akal dan sifat-sifat unggul. Orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 6. Terus kita bisa membaca, kalau kita membaca sebelum kita membaca surat At-Tin, kita membaca surat At-Tin bersama-sama. Kalian bisa semua membaca surat At-Tin ya? Kita bisa bersama-sama ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun itu artinya demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu adalah buah di mana buah itu mengandung banyak manfaat. Buah tin itu selain bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, juga surat At-Tin At-Tin itu buah tin termasuk buah yang diturunkan dari surga. Sini ya, pengertian buah tin. Sini mengenal hukum baca nun sukun dan tanwin. Sebelum membaca Al-Quran, jika terdapat nun sukun maupun tanwin, fathatain, kasrotain serta dhammatain bertemu bersama huruf penentu maka dibaca dengan berbagai cara, di antaranya satu jelas maupun idgham. Nun sukun maupun tanwin dibaca benar apabila bertemu bersama 6 huruf alfi atau huruf keluar dari tenggorokan, yaitu alif, ha, ho, ain, wain, he. Samar serta mendengung maupun disebut dengan ikhfa. Non sukun maupun tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu bersama dengan huruf ini, yaitu ta, to, sa, sya, sa, dan fa, to, in, dan kaf, son, dan to. Itu dibaca samar baca ikhfa. Yang ketiga, untuk nun sukun suara nun menjadi hilang serta masuk pada huruf sesudahnya maupun idgham. Hukum idgham terdapat dua, adalah idgham gunnah serta idgham bilamunah. Idgham gunnah dibaca mendengung, nun sukun maupun tanwin dibaca
Idgham dilakukan apabila berempat huruf yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan idgham dilakukan dibaca tanpa mendengung, nun sukun maupun tanwin dibaca idgham dilakukan jika bertemu bersama-sama huruf yaitu lam dan ro. 4. Mengubah suara nun mutakallim maupun tersebut dengan istilah iklan nun sukun maupun tanwin dibaca dengan iklan apabila bertemu bersama huruf b. Jadi itulah hukum nun sukun atau tanwin ya. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Gak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan dengan mengetes kalian apa kalian tuh tentang sunatin. Coba Laila dibaca surat Atin, dibaca, dibuka bukunya, silakan. Sudah, lalu dibaca. Bagi tes yang buat Laila. Itulah ya, yang perlu diperhatikan kalau membaca Al-Quran itu harus dengan menggunakan ilmu tajwid. Ada yang tahu enggak anak? Tajwid itu apa? Ada yang tahu enggak? Apa? Ada yang tahu enggak? Tajwid itu apa? Ayo. Ada yang tahu? Oke? Ya. Tajwid adalah ilmu untuk mempelajari, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, itu ya. Jadi tajwid adalah apa anak? Tajwid ilmu untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Contohnya seperti tadi itu, seperti non sukun bertemu dengan di sini ada. Di sini apa? Insan, nakod, ini pola del. Kalau dibaca ini dalnya ini kan sukun atau dibaca mati, nakod, mental. Ya, dipantulkan nakod, pola nal. Insan, kalau dibaca insana tapi harus dibaca dengung dengan samar. Mulut nun sukun masuk ke huruf sin dengan samar. Nakod, pola nal insana bingung. Nah, fi ahsani taqwim. Nah, jadi pol-polan sini ada berapa? Pol-polan. Tahu pol-polan? Ada tahu enggak pol-polan itu apa? Pol-polan itu apa? Bacaan mantul. Tahu mantul? Ya, apa mantul itu? Ya, mental ya, terpantul ya. Dipantulkan lagi. Nah, di dalam Al-Quran itu ada berapa adanya itu? Di dalam huruf tajwid ada berapa huruf berapa? Sukun, jim, dan to. Kalau disambungkan bisa diartikan baju di toko. Nah, itu namanya huruf-huruf kolkol. Jangan dibaca mantul, dibaca dipantulkan. Seperti ini. Tak boleh dibaca lakot kolam nal insan, tak boleh. Tapi harus lakot kolam nal kolam. Cepat baca bersama-sama. 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
takbir, takwid. Bola ya, bola. Nah itu. Nah, ini di ayat yang ke-5. Nah, ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini juga ada lagi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada enggak ini perkoranya di ayat ke-5? Ada. Disebut yang mana? Oh, coba dibaca bersama-sama. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, lihat. Dan ini dibaca mantul ya. Nah, qalqalah itu dibagi menjadi berapa? Nah, dibagi menjadi dua. Ada qalqalah surah, ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah surah itu apa? Qalqalah yang matinya asli, matinya asli. Ya, bukan karena apa? Bukan karena waktu, bukan karena berhenti. Ya, ini mati asli. Ini tsumma radadnahu. Rodad ada di tengah-tengahnya ya. Memang asli. Kalau ada yang dibaca mantul, kalau yang qalqalah kubra contohnya seperti matinya di awal di akhir. Nah, namanya qul huwallahu ahad. Ahad itu dibaca ahad. Matinya kubra ya. Terus sini innal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, apa? Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ajrun ghairu mamnun. Nah, ini fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini apa ada perkoranya? Tidak ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Terus cara yang kedua kita cara menulis Arab. Ya, cara menulis Arab itu harus memulai dari sebelah mana? Kanan apa kiri? Kiri. Apa? Kiri. Kanan apa kiri? Kiri. Kanan apa kiri? Hah? Kanan betul apa tidak? Kanan apa kiri? Kiri. Nah, datang lagi kalian, Bapak akan disuruh, akan diberikan tugas menulis Arab, ya. Nanti dikumpulkan ke Bapak, akan diberikan penilaian, ya. Nah, bisa? Nah, silakan siapkan lembar kerja PowerPoint-nya kalian. Silakan Bapak kasih lembaran. Ditulis nanti dikumpulkan ya, per orang sini. Nah, tulisnya di sini ya. Menulis seperti nah, tulis ya. Dikasih nama ya, kasih nama. Nah, menulisnya kalau ada yang perlu bantuan, Bapak nanti kalau ditanyakan dulu ke Bapak. Pak, ini gimana tulisnya Pak? Nah, biar nanti tanya ke Bapak ya. Coba. Sudah. Langsung di situ, langsung, ya. Jangan buat taruh di bawahnya. Damuan, taruh di sini, taruh di sini. Kalau bisa ya jangan terlalu besar.
agak kecil sedikit dulu ya. Bagus. Ya bagus. Dari kanan ya. Ya, betul. Apa? Bagus. Apa meskipun apa jelek tidak apa biasa belajar. Apa meskipun jelek, enggak usah malu-malu, yang penting kalian tuh belajar. Saya harus bisa. Mana? Ini anak-anak nanti nilai dari kalian, akhirnya sudah lumayan bagus dari kalian, sudah bisa dari tujuan belajar kita sudah tercapai ya. Jadi untuk kita tujuannya siswa mampu menulis surat aktif ya. Jadi kalian sudah bisa, nilainya sudah bagus, lumayan untuk masa-masa belajar ya. Jadi kalian perlu banyak latihan lagi di rumahnya ya, banyak latihan supaya apa? Supaya nanti tulisannya tambah bagus, tambah baik ya. Nah, dari sini apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi, tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini. Jadi Bapak akan simpulkan. Jadi pembelajaran kali ini ya, surat At-Tin itu manusia itu adalah diciptakan sebaik-baik bentuk, nah, bentuk dan lebih itu dari orang yang lain, dari seperti monyet, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dibekali oleh akal dan nafsu. Beda dengan hewan yang hanya diberi bekal apa? Diberi bekal hanya nafsu saja dan insting. Tapi kalau manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuknya bagus, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Nah, di situ ya. Tapi manusia itu ada juga yang beberapa manusia itu dikembalikan ke tempat yang sebenarnya seperti apa? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana firman Allah surat At-Tin ayat yang kelima, "Tsumaradna wa asfalasa." Kemudian mereka dikembalikan ke tempat yang sebenarnya seperti apa? Yaitu orang-orang yang tidak beriman, kembalinya neraka. Makanya kita selaku orang mukmin kita harus beriman kepada Allah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.